Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. Oke, selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Nah, untuk teman-teman yang punya Supra GTR, ada salah satu kekurangan dari motor ini ya. Jadi posisi duduknya ini agak kurang nyaman, terutama untuk orang yang memiliki postur di atas 170 cm. Seperti saya memiliki tinggi 173 cm, itu duduk di Supra GTR itu agak kurang nyaman. Nah, untuk mengakali hal tersebut, jadi saya itu memasang footstep Underbone ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang pemasangan footstep Underbone Nui ya untuk Supra GTR. Jadi apa aja yang harus diubah, plug and play kah, seperti apa, kita simak di video kali ini. Says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. And when I tell people how they make me feel, they treat me like a leper. I put my headphones on, I play my favorite song, I go to sleep and try. Nah, sebenarnya untuk pemasangan footstep Underbone itu relatif sih ya, jadi nggak semua orang suka juga gitu. Dan ini juga nggak 100% membuat posisi duduk nyaman, karena kan posisi duduk seseorang itu beda-beda ya, kenyamanan dari posisi duduknya itu beda-beda. Nah, yang lebih penting dari ini kita bahas tentang pemasangan footstep Nui Zeta ya. Ini kalau nggak salah Nui Zeta ini. Saya waktu itu beli footstepnya ini sekitar 320 dan itu termasuk harga yang murah ya untuk footstep sekelas Nui ya. Jadi kita lihat di sini nih di sebelah kanan penampakannya seperti ini ya. Kemudian dia juga kokoh, sebenarnya ini kokoh banget footstepnya. Dan yang paling saya suka ini tidak banyak ubahan untuk memasang footstep Nui di Supra GTR ini. Nah, ini penampakan footstep sebelah kanan ya. Memang awalnya dia terpisah gitu, masih terpisah, dan ini harus dirakit kembali. Ini sebenarnya hampir semuanya plug and play, cuman ada sedikit tambahan di bos sebelah sini. Jadi untuk yang sebelah kanan dia agak nambahin bos, karena untuk bawaan footstepnya dia bosnya itu terlalu pendek ya, nggak nyampe ke sini. Kemudian di sini juga, nah dia sudah ada pengaturan nih. Jadi untuk posisi footstepnya biar kalau mau agak lebih tinggi, ini ada beberapa pengaturan di sini yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian di handle-nya, handle-nya ini udah pakai lahar di sini. Jadi untuk handle rem, tuas rem seperti ini dia udah nggak ada mentok sama sekali. Kemudian ini juga kokoh ya, ini kokoh footstepnya. Dan di sebelah pengereman, ini semuanya paketannya ada di footstep ini. Dia di pengeremannya juga udah lurus ya, center ini sama master rem belakang. Jadi dia ini pengeremannya nggak ada masalah, pakem, karena di sini juga dia udah lurus gitu. Nah, kemudian dirobah sedikit di sebelah sini nih. Jadi untuk pemasangan di tank cadangan ya, ini minyak remnya. Jadi dia ini harus sedikit dipotong nih di bagian selangnya, karena yang originalnya itu terlalu panjang. Jadi kita potong sedikit, kemudian baru dia bisa terpasang sempurna gini ya, jadi nggak terlalu nekuk. Untuk selang rem belakangnya juga dia masih pakai ori, dan ini pas ya, jadi tidak harus membeli selang rem aftermarket gitu. Nah, ini footstep yang sebelah kanan. Di sebelah sini juga untuk covernya dia memang agak keluar nih, covernya ini agak numpuk di sebelah luar footstep. Tapi kita tentunya udah nggak usah coak-coak cover ini ya, karena ini harga covernya juga cukup lumayan mahal. Jadi kita nggak usah coak, cukup dikasih tali seperti ini aja dia udah rapih gitu. Nah, kita lihat di sebelah kirinya ya. Nah, untuk footstep sebelah kiri juga
kalau yang kiri ini dia udah nggak perlu bos lagi karena ada bos bawaan dari footstep ini yang pas buat dibaut ke sebelah sini ya. Jadi di sebelah kiri dia punya tuas seperti ini, cuman dia pengoperasian giginya itu beda. Jadi untuk gigi 1, masuk gigi 1 kita cungkil. Nah, untuk menambah gigi kita tekan ke bawah, untuk menurunkan gigi kita cungkil. Ini jadi kebalik ya gitu, karena memang karakter footstep Underbone itu rata-rata seperti itu gitu. Kemudian di sebelah covernya juga ini nggak ada yang dicowak sama sekali ya. Kita cukup butuh tali wrap seperti ini buat diikat ke sini, jadi dia diam gitu. Kemudian di sebelah kiri ini benar-benar hampir semuanya plug and play ya, nggak ada ubahan atau tambahan bracket apapun di footstepnya. Dan ini ada pengaturan, kita bisa atur juga masalah ketinggian dari handle persneling ini ya. Nah, ini posisi duduk saya memakai footstep Underbone dari Nui ini ya. Jadi ini agak ke belakang dan agak tinggi sedikit, cuman nggak terlalu tinggi banget gitu. Kalau orisinilnya kan dia segini ya posisi footstepnya. Jadi setelah diganti ini dia agak naik sedikit dan agak ke belakang. Ini sebenarnya posisinya itu lebih nyaman dibanding memakai footstep original. Cuman ada sedikit keluhannya di sini nih, kalau ya dipakai jarak jauh agak sedikit pegal di paha gitu. Cuman ini overall oke lah untuk posisi duduk dari Supra GTR yang memakai footstep Nui. Selain itu tampilannya juga ngedongkrak ya. Jadi dengan kita pasang footstep Underbone ini, motor itu terkesan lebih racy gitu, lebih sporty ya. Nah, untuk mengimbangi footstep Underbone-nya, jok juga kita ubah nih, kita papras joknya. Saya papras agak sedikit lebih mundur gitu. Orisinilnya segini, kita papras sekitar 3-5 cm ya ke belakang agar posisi duduk juga agak bisa lebih ke belakang. Kemudian di sebelah sini kita tambahin sedikit busa. Jadi posisinya ini benar-benar seperti ini, dan posisi duduk ini nggak berubah saat misalkan kita ngerem gitu, atau misalkan dipakai boncengan ini posisi duduknya benar-benar pas gitu. Untuk bagian belakang rata-rata kan saran dari tukang jok juga harusnya katanya dilurusin seperti ini biar agak lebih enak, cuman saya tetap memilih posisi jok dari penumpang ini seperti ini gitu ya, memboncengnya seperti ini joknya, karena selain dari tampilan kalau misalkan dilurusin itu agak kurang nyaman dilihat, ini juga membuat penumpangnya itu, pemboncengnya ini nggak neken beban ke kita saat kita melakukan pengereman gitu. Nah, jadi seperti itu salah satu caranya untuk membuat posisi duduk Supra GTR lebih enak gitu ya. Salah satunya dengan memasang footstep Underbone dan sedikit memodifikasi di bagian jok. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.